Cek cek. Oke, halo teman-teman sebangku saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Marie Antoinette yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2006. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dimana perjodohan anak di antara kerajaan Austria dengan kerajaan Prancis. Dalam sejarah mengatakan bahwa Marie Antoinette merupakan raja dan ratu termuda. Dan perlu diketahui yang namanya perjodohan pastilah memiliki beberapa kesulitan untuk menyatukan sebuah hubungan antar hati yang tulus. Sampai Marie bertemu dengan seorang prajurit tampan yang membuat dirinya tertarik kepada prajurit tersebut. Hingga mereka pun menjalin sebuah hubungan asmara. Oke lah, tanpa banyak cincong lagi, mari kita mulai filmnya. 5, 4, 3, 2, 1. We're going on a trip in our favorite rocket ship, zooming through the sky. Film dimulai dari tahun 1978 di negeri Austria, dengan diperlihatkannya seorang gadis cantik yang bernama Marie Antoinette, yang merupakan putri bungsu dari kerajaan Austria. Untuk mempererat hubungan antar negara Austria dengan Perancis, sang ibu pun berniat untuk menjodohkan putrinya yang masih berusia 15 tahun dengan pangeran tampan yang bernama Louis Augustin, yang kelak akan menjadi pewaris tahta kerajaan Perancis. Dengan perjodohan ini, maka Marie akan menjadi ratu kerajaan Perancis. Marie itu pun dengan senang hati menerima perjodohan tersebut. Lalu dengan ditemani saudaranya dengan pasukan prajurit pengawal, mereka pun bergegas menuju ke kerajaan Perancis. Di sepanjang jalan, Marie terlihat senang sambil sesekali memandang foto Pangeran Louis yang tampan dan tak sabar ingin segera bertemu. Sebelum sampai, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang dimana akan diselenggarakan upacara perpisahan Marie. Sebelum upacara dimulai, barang-barang milik Marie harus diserahkan terlebih dahulu. Bahkan anjing kesayangan pun harus diserahkan, karena menurut adat mereka, barang-barang bawaan wanita tak diperbolehkan masuk ke wilayah Perancis. Mau tidak mau, Marie pun harus mematuhi peraturan tersebut. Setelah mengganti gaunnya, Marie dan para pengawal pun mulai melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di Perancis, mereka pun langsung disambut oleh Raja Perancis ke-15 beserta keluarga dan petinggi kerajaan lainnya. Setelah berbincang-bincang, Marie pun dihadapkan langsung oleh pangeran yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis ke-16. Ya, dari sini terlihat mereka tampak canggung saat berbincang yang kemungkinan karena usia mereka yang masih muda. Ditambah lagi, Pangeran Louis memiliki sifat yang introvert. Setelah upacara dan semuanya selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di istana, Marie langsung disambut oleh para keluarga kerajaan istana dan juga masyarakat setempat. Namun ada juga beberapa orang yang tampak tidak menyukai kedatangan Marie. Hal itu terlihat dari raut wajah mereka yang tampak sinis. Marie yang melihat hal itu tidak menghiraukannya dan tetap menyapa mereka. Hingga sampailah Marie di dalam istana. Di sana ia tampak takjub dan juga terpesona dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Marie yang menyukai keindahan tampak senang berada di sana. Singkat cerita, diperlihatkan Marie yang sangat anggun menjelang hari pernikahannya. Ia pun tampak tak seperti gadis berusia 15 tahun pada umumnya. Dan di momen inilah Marie dinyatakan sah menjadi putri mahkota Prancis dan istri dari Raja Pangeran Louis ke-16. Di malam harinya, setelah melakukan perayaan atas pernikahan mereka yang sangat mewah, Marie dan Louis pun diantar oleh Raja Louis ke-15 dan keluarga istana ke kamar mereka. Sebelum pergi, Raja Louis ke-15 mengatakan bahwa semoga ia cepat memiliki keturunan yang akan mewarisi tahta kerajaan mereka. Esok paginya, Marie didatangi para pelayan yang siap untuk melayani dirinya. Bahkan saudara wanita dari kerajaan Prancis itu sangat berambisi untuk melayani Marie. Karena menurut adat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa, yang hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi di istana. Walaupun sudah menjadi putri mahkota, tak membuat sifat kekanak-kanakan Marie hilang. Terlihat di saat Marie yang masih tertawa-tawa di saat melakukan upacara kerajaan karena ia melihat yang dianggapnya lucu. Beruntungnya, Marie mempunyai penasihat yang tak henti-hentinya selalu mengingatkan dirinya. Namun kehidupan Marie dan putra Louis terlihat tidak harmonis dan bahagia.
dikarenakan mereka jarang memiliki waktu bersama karena kesibukan mereka masing-masing. Si Mary yang sibuk dengan kegiatan di dalam istana, begitupun dengan putra Louis yang sibuk dengan kegiatan berburunya. Juga di saat mereka di kamar, mereka pun masih terlihat canggung satu sama lain, bahkan mereka belum juga melakukan cocok tanam sejak mereka berdua menikah. Lalu esoknya Mary didatangi pengawal dari ibunya. Pengawal itu mengatakan pesan dari ibunya agar Mary segera memiliki keturunan. Karena jika pernikahan Mary dengan putra Louis ke-16 belum juga memiliki keturunan, kemungkinan pernikahan mereka akan disudahkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam menanggapi hal tersebut. Bahkan Mary disuruh melakukan apapun agar putra mahkota mencintai dirinya. Dengan wajah tersenyum, Mary pun mengiyakan permintaan ibunya tersebut. Sebelum pengawal ibunya pergi, ia memberikan surat dari ibunya untuk Mary. Lalu Mary pun membacanya. Dalam surat itu, ibunya berpesan untuk masa depan Mary, karena tak ada yang tahu kedudukan Mary akan seperti apa jika Mary tak segera memberikan keturunan sebagai putra mahkota. Karena hanya memberikan keturunanlah maka kerajaan Austria dan Prancis akan semakin erat. Setelah membaca surat dari ibunya, malam harinya Mary berusaha menarik perhatian sang suami untuk melakukan adegan percocokan tanam. Entah apa yang ada di pikirannya, Louis masih canggung untuk melakukannya. Hari demi hari pun berlalu, terlihat Mary yang sangat bosan dengan kehidupannya. Beberapa bulan kemudian terlihat Mary yang didatangi dari pengawal ibunya, yang meminta Mary untuk mendekati Rubery dan sedikit berbincang dengannya. Namun Mary menolak karena ia menganggap Rubery adalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Dirinya merasa tak pantas jika berteman dengan Rubery. Mendengar hal itu, pengawal pun memberi teguran kepada Mary bahwa ia tak pantas mengatakan hal itu, sebab raja sangat menyayangi Rubery. Jika Mary masih bersikeras tak mau menanggapi hal ini, bisa saja sang raja tak akan memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari pengawal ibunya, Mary pun berusaha untuk menyapa Rubery, meskipun ia melakukannya dengan terpaksa. Untuk menghilangkan bosannya karena sering ditinggal suami, Mary kini mempunyai hobi baru, yaitu dengan berbelanja dan mewah-mewahan. Suatu hari saat Mary sedang memilih baju, ia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan Austria dengan Prancis sedang merenggang. Pengawalnya berharap agar Mary mau menengahi dalam hubungan tersebut, namun Mary tetap tidak memperdulikannya. Di lain hari, Mary kembali menerima surat dari ibunya. Ibunya mengatakan bahwa posisi Mary tidaklah pasti sampai Mary melahirkan putra mahkota kerajaan. Mary pun terdiam dan memikirkan isi surat tersebut. Hingga malam harinya, Mary mencoba mengajak sang suami untuk kesekian kalinya. Awalnya Louis mulai menanggapi Mary. Namun tiba-tiba Louis mengurungkan niatnya dengan alasan lelah karena tadi siang habis berburu. Hingga beberapa bulan kemudian lahirlah anak dari saudara Louis. Hal itu membuat Mary dikucilkan oleh penghuni kerajaan dan membicarakan Mary yang tidak-tidak. Padahal kenyataannya Louis lah yang selama ini menolak. Karena hal itu membuat Mary menangis dan mengurung dirinya di kamar. Terlarut dalam kesedihan, Mary pun mulai menghibur dirinya dengan menghambur-hamburkan uang. Dari mulai mengoleksi sepatu, baju-baju, bahkan berlian yang sangat mahal. Hari-harinya pun dilalui dengan berpesta bersama teman-temannya. Malam harinya, kedua teman Mary mengajaknya untuk datang ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak ajakan tersebut, namun temannya meyakinkan bahwa tak ada yang akan mengenali dirinya sebagai seorang putri kerajaan. Hingga Mary menerima ajakan temannya tersebut. Di pesta itu, Mary tidak datang sendiri, melainkan dengan suaminya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tidak menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Dan di sana Mary berkenalan dengan seorang pria yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion. Alhasil Mary pun mulai kepikiran dengan pria yang tampan itu. Setelah pulang dari pesta itu, mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa sang ayah saat ini tengah terbaring lemas di tempat tidurnya. Karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah. Penyakitnya sangat parah yang membuat Rubery pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian, Raja Louis ke-15 itu pun dinyatakan meninggal dunia. Dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat sebagai seorang raja.
Sementara Mary diangkat menjadi seorang ratu. Mereka pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Saat menjadi ratu, Mary sangat gemar melakukan pesta ria dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih sang suami yang tak memikirkan masalah keuangan itu pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istrinya. Bahkan saat acara ulang tahun Mary, Louis pun membuat pesta perayaan yang sangat mewah, yang tentu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Hingga suatu hari terlihat raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasehat kerajaan yang terlihat sangat serius. Di sini mereka membicarakan tentang revolusi di Amerika. Para penasehat kerajaan mengharapkan agar mereka membantu keuangan di Amerika yang saat ini sedang kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal ini tidak penting, karena saat ini keuangan mereka juga sedang mengalami kesulitan. Namun karena kurangnya ilmu tentang kerajaan, ditambah bujukan dari penasehatnya, Raja Louis pun memutuskan untuk membantu keuangan Amerika. Suatu hari, saudara Mary yang tertua pun datang mengunjungi Mary. Sang kakak menasehati Mary agar ia menghabiskan waktu bersama sang raja, agar mereka segera memiliki keturunan. Sang kakak juga menasehati Louis agar melanjutkan garis keturunan mereka. Setelah mendengar nasihat dari kakak iparnya, pikiran Louis pun mulai terbuka. Dan malam harinya mereka pun mulai melakukan percocokan tanam untuk pertama kalinya. Beberapa bulan kemudian pun terlihat Mary yang akan melahirkan dengan didampingi sang raja yang rada-rada cemas. Hingga akhirnya Mary pun melahirkan seorang bayi perempuan. Dengan rasa bahagia karena diberikan keturunan, Louis pun memberi Mary hadiah yang sangat mewah yang membuat Mary sangat bahagia. Apapun yang diminta Mary pasti langsung dituruti oleh Louis. Hingga Mary dibuatkan sebuah kebun seperti pedesaan hanya agar membuat istri dan putrinya itu bahagia. Hingga pada suatu pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion, dan di kesempatan kali ini mereka pun mulai saling pandang-pandangan. Hingga pada akhirnya mereka menjalani sebuah hubungan tanpa sepengetahuan Raja Louis. Namun setelah berhasil bercocok tanam dengan Mary, Conversion pergi meninggalkan Mary tanpa alasan yang jelas. Dan mau tidak mau, Mary pun harus melupakan cinta yang sesungguhnya dan memulai kehidupannya kembali bersama sang suami. Di sisi lain, sang raja pun mulai kebingungan dengan keadaan kerajaan saat ini, di mana ia diharapkan untuk terus membantu Amerika dalam perang revolusi. Apalagi dengan hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk, ditambah lagi rakyatnya yang saat ini banyak yang kelaparan. Namun karena kurangnya pengalaman, sang raja itu pun lagi-lagi salah mengambil keputusan. Ia pun dengan nekat tetap membantu revolusi Amerika. Di saat mereka sedang mengadu ke ratu karena kurangnya makanan, malah Mary mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Ia pun hanya memikirkan tentang kebunnya dan juga kesenangan-kesenangannya dibandingkan rakyatnya. Beberapa hari kemudian, sang ratu mendapatkan kabar buruk dari kakaknya, bahwa ibunya telah meninggal dunia. Hingga Mary terlihat sedih karena tidak dapat datang ke peristirahatan terakhir ibunya. Waktu sangat cepat berlalu, hingga beberapa tahun kemudian Mary dan Louis kembali melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan menjadi pewaris keturunan kerajaan. Kabar ini pun membuat para penghuni kerajaan sangat bahagia atas kelahirannya putra mahkota kerajaan tersebut. Mary juga mulai sadar untuk menjadi ratu yang baik dan juga bijak dalam hal apapun. Namun semua hal tersebut sudah terlambat, karena rakyatnya marah atas keputusan sang raja dan juga ratu yang tidak peduli terhadap rakyatnya, yang menimbulkan gejolak di masyarakat, yang saat ini ingin menggulingkan kerajaan dan menuntut revolusi di Perancis. Benteng-benteng kerajaan pun mulai hancur, dan para rakyat pun mulai berdatangan mendekati istana. Para penasehat pun menyarankan agar sang raja dan ratu mengungsi ke Swiss. Namun Louis dan Mary enggan pergi. Mereka bertekad untuk terus bertahan dan memperbaiki semua kesalahannya. Sang raja dan ratu pun keluar yang dipaksa oleh rakyatnya sendiri. Hingga tahta kerajaan Louis dan Mary pun lengser oleh revolusi Perancis. Dan film pun mamat.